warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Fadilatul Aziz Kang Kiai Jailani wa Fadilatul Aziz Kang Kiai Azza, Kang Kiai Hafid lan sedaya kemawon ingkang wonten enjang punika di pagi ini telah mengikuti khatam Al-Quran. Saya ingin menambahi saja apa yang disampaikan oleh Kang Sirot tentang hati. Saya teringat salah satu ayat di surat Al-Fatir, ayat 28 berapa nanti coba dicek lagi nanti. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Wa minan nasi lan iku setengah saking manusa wad-dawabi lan piro-piro rumangkang wal an'ami lan piro-piro raja kaya mukhtalifun utawi bagian kang beda-beda apa alwanuhu piro-piro warnane ya bagian. Kadzalika kaya beda-bedane wowohan lan gunung-gunung. Innama yakhsyallaha aning pestine wedi Allah ing Allah min ibadihi saking kaulane Allah. Sapa sing wedi al ulama ulama. Innallaha sa'tamana utai Gusti Allah iku azizun dat kang menang ghafurun tur dat kang agung pangapurane. Ampun klentu nggih. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Jangan keliru innama yakhsyallahu min ibadil ulama. Bahayanya keliru. Dari nalar pikiran saja untuk bisa dirasakan untuk membedakan mana fa'il dan mana maf'ul. Jadi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya ulama lah yang takut kepada Allah. Nah, secara keseluruhan dari ayat punika, dari ayat ini bisa dipahami bahwa dalam sistem kosmologi atau kesemestaan, kealaman punika secara makrokosmos, secara kesemestaan itu ada yang disebut manusia, ada yang disebut hewan melata dengan berbagai varian-variannya. Bahkan juga tadi lupa saya, manusia dengan berbagai varian-variannya juga. Tipologinya, tipe warna-warni manusia dari latar belakang ras, suku dan lain sebagainya. Juga termasuk rojokoyo, binatang ternak dengan berbagai bentuk-bentuknya yang berbeda-beda. Mukhtalifun alwanuhu mesti jelaskan ya. Memiliki beraneka ragam perbedaan varian-varian bentuk, warna dan lain sebagainya. Hal yang sama juga pohon-pohon dan gunung-gunung. Ada gunung kendeng yang menyimpan sumber mata air kalau musim hujan, dan
bisa diambil sumber mata airnya di musim kemarau panjang sebagai sumber mata air. Wes, itulah kehidupan dalam sistem kesemestaan itu. Di antara variasi aneka ragam macam jenis kehidupan di alam raya ini, itu ada makhluk Allah sebagai lokus, sebagai pelaku istimewa. Ya, semuanya pelaku, tapi yang paling istimewa itu manusia. Pelaku istimewa yaitu ulama. Mengapa dikatakan sebagai pelaku istimewa? Karena hanya ulama yang takut kepada Allah, takut melakukan dosa, takut tidak menjalankan amanah, takut mengingkari perintah-perintah Allah dan ajaran-ajaran kenabian, termasuk yang disampaikan oleh Nabi Mustafa Muhammad SAW. Punika dari ayat ini akhirnya kita dalam ruang kehidupan ini itu yang paling pokok, jangan lupa untuk mengikuti jejak ulama. Al ulama warasatul anbiya. Karena yang paling hati-hati di dunia ini, takut mengingkari amanah, takut mengingkari perintah, itu hanya ulama. Mila al ulama warasatul anbiya. Kuncine nang ulama sing derek jejeke risalah kenabian punika, sing jejeke risalah kenabian punika, menandai risalah kenabian punika. Nah, mila dalam pola hidup ini, karena pola hidup di kesemestaan itu beraneka ragam, warna-warni yang berbeda-beda, mau tidak mau kita harus husnuzon dalam hidup ini. Husnuzon. Mila para kiai-kiai, para hakim-hakim, para ulama-ulama sing juru mutuske hukum punika niku sing paling diwedeni niku nek badhe mutuske hukum sing wonten hubungane kalih maqasidus syariah. Mengapa ulama-ulama kita dulu itu kok nggak banyak yang serius di dalam meneliti kenasaban? Ya, karena ada kekhawatiran yang sekiranya berdampak. Kalau sudah meneliti, ditemukan sebuah penelitian, mau tidak mau harus disampaikan. Wong ini ilmu kok gak disampaikan. Nanti kalau disampaikan dampaknya juga luar biasa. Dampak sosial, dampak psikologi, bahkan memungkinkan menimbulkan dalam tanda kutip fitnah-fitnah berikutnya dari hasil penelitian tentang kenasaban punika. Mula nggak banyak ulama-ulama yang mau meneliti tentang nasab. Itulah mengapa ulama-ulama kita suka memilih jalur apa? Husnudzon. Memilih jalur husnudzon. Aman mas kalau husnudzon, nanti yang dosa yang bohong misalnya. Dan sebaliknya juga husnudzon itu kalau berkepanjangan ada dampak-dampak buruk dari objek sasaran husnudzon kita, itu juga berbahaya kalau nggak segera dibongkar. Maka memang satu sisi harus ada yang membongkar terkait dengan kenasaban itu. Yes, memilih jalur yang ilmiah atau memilih jalur yang aman dengan jalur husnudzon itu sesuai pilihan masing-masing. Kalau saya sampai detik ini dikirimi buku-buku kenasaban belum ada yang saya baca.
belum ada yang saya baca. Mengapa? Karena kalau sudah saya baca nanti jadi lain pikiran saya, Kang Haza. Ya saya pakai jalur husnudzon, buku-buku nasapan, ya saya simpen aja. Yang menunjukkan ini loh Kang Ubed, aslinya Habib itu begini, ini. Itu nggak saya baca. Saya simpen aja. Khawatirnya kalau saya baca nanti saya nuansa husnudzon saya berkurang nanti. Begitu. Husnudzon itu penting. Dan memang satu sisi memang harus husnudzon, di sisi lain ya akhirnya husnudzon itu nanti difokuskan untuk menghadapi orang-orang yang soleh, Habib-habib yang soleh, yang ulama, yang berilmu. Nanti hasil riset ini untuk menunjukkan kepada Habib-habib yang tidak mencerminkan akhlak Nabi. Kowe kok ngaku putu Nabi, tingkahmu kok begitu piye? Iki lho janjane nasabmu. Jadi kita gitu. Nah, tapi yang Habib-habib yang punya ilmu ulama, orang-orang yang ahlul ilmi, ya kita husnudzoni. Jadi akhirnya husnudzon itu satu sisi penting, tapi hasil risetnya di sisi lain juga penting. Gitu. Lah, termasuk juga husnudzon ini itu husnudzon kepada orang-orang Jawa. Makanya hasil riset penelitiannya Profesor Manahim Ali tentang wong Jawa niku putra wayahe Nabi Ismail. Itu kita husnudzoni saja. Jadi wong Jawa kabeh niku kan bener kayak nek pas padahal nalkin mayit mangkene tangketi bapak njenengan sinten jawab Nabi Ibrahim. Niku pancen hasil risetipun napa nggih? Nunjukke nek wong Jawa niki putra wayahe Nabi Ismail. Jadi nasabe wong Jawa niki Kang Kiai Kang Selani niku mbah-mbahe niku nek diurut-urut dugi Nabi Ismail. Lah kesimpulan ngeten iki di husnudzoni wae. Ndelae nek disimpulke memang ya jarang orang Jawa yang pindah agama itu jarang. Itu kalau nggak ada nutfah nubuwah, nggak ada ikatan kenabian, wis repot. Dicoba fikir itu sebenarnya diuji untuk keluar dari Islam ya gampang. Tapi nyatanya wong Jawa banyak orang yang fakir, banyak orang yang kekurangan, tapi tetap saja masih Islam. Itu kalau nggak ada ikatan darah kenabian, nutfah nubuwah, niku berat. Dicoba fikir itu berat. Nonton hadis kadal fakru ayakuna kufran, hampir-hampir kefakiran itu mendekatkan pada kekufuran. Tapi alhamdulillah orang-orang Jawa itu banyak yang penuh kekurangan, tapi tetap Islam, tetap gowo agama milah Ibrahim, iki punika Islam. Melalui Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad kita tetap berpegang teguh pada Islam. Milo yo aja tersinggung. Habib-habib itu nek ana berita nek wong Jawa iku ya keturunan Nabi Ismail. Habib-habib juga jangan tersinggung. Akhirnya padha-padha keturunan Nabi mulya kabeh. Nabi Muhammad iki jalure keturunan Nabi Ibrahim. Nek ana wong sing ngaku cucu Nabi Muhammad ya aja tersinggung nek kalau dikatakan bahwa seluruh orang Jawa itu adalah keturunan Nabi Ismail. Apalagi ada manuskrip yang membuktikan bahwa orang-orang Jawa itu putra wayahe Nabi Ismail. Akhirnya juga harus husnudzon, apalagi risetnya ada ini. Nah, sebagai husnudzon kabeh akhirnya jadi anake wong mulya kabeh, keturunane wong mulya kabeh. Itu pentingnya husnudzon itu. Lagi pula memang ngegul-ngegulke, ngeduk-ngedukke nasab punika penyakit yang luar biasa, dan itu yang ditakuti oleh para ulama. Okay. Termasuk diantaranya wong ngeduk-ngeduke nasab punika angel nata ati seperti yang disampaikan oleh Kang Siraj tadi. Saya terinspirasi dari Kang Siraj, maka saya ingin menguatkan ini. Ngegul-ngegulke nasab itu angel nata ati, ndadekke ati sombong, ndadekke bae nabi engko gampang untuk syafaat, engko akhirnya akeh maksiate malah ngandalke syafaat, akhirnya nglirwake nyepeleke amal soleh.
Terus termasuk juga ngendul-ngendulukin nasab, membuat rasa sombong dan merendahkan yang lain. Yang lain itu kelas kedua, kita kelas pertama misalnya. Wah itu sombong luar biasa itu. Terus dadeke bodoh, malas saya belajar. Saya nggak menyebut siapapun, semuanya yang mengandalkan nasab, malas belajar, akhirnya ya orang dia ilmu. Ngomong sak ngomong. Karena sudah dimuliakan orang dengan nasabnya, akhirnya bikin majelis, maca kitab ora iso membuat majelis, pidatonya ngalor ngidul, simpulannya akhirnya ngerusak ajaran agama, sampai seolah-olah Allah itu takut dengan baik sing dipuja-puja, seolah-olah hanya dengan surat mbahnya itu mayat selamat sangka siksa kubur. Allah takut menyiksa mayat ini. Kan repot kalau sudah seperti itu. Nah, ini kan nggak mencerminkan ulama. Ulama itu ulama sing wedi Gusti Allah, bukan Gusti Allah wedi ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Mila ilmu ulama ini penting. Ilmu ulama itu penting. Lah, termasuk yang menutup hijab atau menghijab, menutup upaya kita untuk menjadi seorang ulama, orang yang ahlul ilmi, itu ngedok-ngedokin nasab, ngedok-ngedokin nasab, mengunggul-unggulkan nasab. Akhirnya males belajar, ngerosok duwe nasab ape, akhirnya pidato orang sing iso disampaikan kecuali hanya mengungkit-ungkit nasabnya di hadapan orang, nakut-nakuti orang dengan nasabnya. Oh itu bahaya sekali, bahaya sekali. Terus pertama untuk nata hati tadi memang perlu untuk husnudzon, husnudzon. Bahkan para hakim-hakim, para qadhi, juru putus hukum itu kalau membuat sebuah keputusan itu ada yang mereka putuskan dengan mudah, ada yang mereka putuskan dengan berat sekali karena dampaknya luar biasa. Makanya dalam keputusan hukum itu ada yang memang harus diputuskan, ada yang memang perlu melalui jalur husnudzon, karena kalau diputuskan dampaknya terhadap maqasid syariah luar biasa, maka kadang pakai jalur husnudzon, kecuali yang sudah jelas-jelas salah secara publik dalam konteks hukum harus segera ditindak tanpa peduli, tanpa peduli. Lah ini kita penting untuk menata hati dari berbagai menata hati di hadapan Allah, menata hati di tengah berbagai variasi kehidupan ini, betul-betul biar kita ini bisa mengikuti ilmu ulama, karena innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya ulama lah yang takut kepada Allah. Mekaten atur saya semoga berkah, dan mari kita baca syahadat bersama-sama sebelum doa khatmul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ببركة ختم القرآن العظيم بحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن اللهم اجعل القرآن وارحم جميع أمة بحرمة ختم القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى صراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والوزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد عليهم أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات نخص خصوصا إلى شيخ أحمد متمكن الحجاني وشيخ أحمد الدين منجي وشيخ منتهى الأفيد والمؤسسة المهد الأشعرية برحمتك يا أرحم الراحمين جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستر
استثقل غمامه بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا رب العالمين. تقبل الله منكم، تقبل يا كريم. والسلام عليكم.